Kumaha Damang, saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda berikut 3 berita utama hari ini. Truk pengangkut batu bara oleng hingga menimpa 2 kendaraan di Kabupaten Sukabumi. Seorang sopir mobil terluka. Ungkap penyebab kematian, ekshumasi atau penggalian jenazah siswa SMP yang tewas dalam masa pengenalan lingkungan sekolah di Kabupaten Sukabumi berlangsung 2 jam. Tumpukan sampah layaknya bukit di bibir Sungai Cikeas jadi tempat pembuangan sampah ilegal di Kabupaten Bogor. Kita ke informasi pertama, 2 kendaraan tertimpa truk muatan batu bara di Cibeber, Kabupaten Sukabumi. Truk diduga oleng karena sistem pengereman tidak berfungsi. Akibat kecelakaan itu, Jalan Sukabumi Bogor macet. Truk pengangkut batu bara ini menimpa 2 kendaraan lain di Kampung Cibeber, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi. Tak hanya menimpa 2 mobil, batu bara yang diangkut truk juga tumpah dan menutup setengah badan jalan. Akibatnya Jalan Sukabumi Bogor ini macet. Polisi menerapkan buka tutup jalan sehingga kendaraan yang melintas harus bergantian. Polisi mengatakan penyebab kecelakaan karena sistem pengereman truk tidak berfungsi. Truk oleng ke kiri dan menimpa 2 kendaraan lain. Salah satu supir dari mobil yang tertimpa terluka dan dirawat di rumah sakit. Diduga sistem pengereman tidak berfungsi, akhirnya oleng ke kiri kemudian terbalik menimpa kendaraan minibus jenis Grand Max dan Grand Livina. Ya, ada korban jiwa atau gimana luka-luka dan? Setelah kami lakukan olah TKP dan kita koordinasi ke rumah sakit, untuk korban ada yaitu pengendara dari Grand Max. Sekarang sedang penanganan medis di Rumah Sakit Medicare. Alhamdulillah untuk statusnya hasil diagnosa dokter luka ringan. Upaya dari Satlantas? Ya, kami sekarang telah berkoordinasi dengan derek untuk armada derek lagi perjalanan, sebentar lagi sampai, langsung kita evakuasi agar tidak mengganggu arus. Evakuasi truk memakan waktu hingga 3 jam. Polisi sempat menghimbau warga mencari jalur alternatif untuk menghindari kemacetan di jalan karena kecelakaan ini. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. Seorang pegawai negeri sipil tewas dalam kecelakaan di Jalan Raya Bandung Cirebon Sumedang Rabu pagi. Diduga korban terjatuh dan terlindas setelah gagal menyalip truk pengangkut semen di depannya. Sungguh malang nasib Aib Abdul Rohman. Warga Kecamatan Sumedang Utara ini jadi korban tewas dalam kecelakaan di Jalan Raya Bandung Cirebon. Kecelakaan pada Rabu pagi itu terjadi saat motor yang dikendarai Aib hendak menyalip truk yang ada di depannya. Namun diduga pria yang bekerja sebagai PNS ini hilang kendali hingga terjatuh dan terlindas roda belakang truk pengangkut semen. Ketika sepeda motor melaju dari arah Cirebon menuju Bandung, pada saat itu di depannya ada kendaraan jenis truk tronton semen. Dia berupaya mendahului, namun pada saat itu arus lalu lintas padat lancar. Dia hilang kendali atau kurang konsentrasi sehingga tidak bisa lolos mendahului, terjadi jatuh. Sepeda motor jatuh ke sebelah kanan, namun korbannya nyangkut atau kena ban belakang sebelah kanan kendaraan yang didahulinya. Jenazah Aib dibawa ke rumah sakit untuk divisum. Sementara supir truk, Maman usia 70 tahun dimintai keterangan di unit Gakum Satlantas Polres Sumedang. Akibat kecelakaan motor dan truk ini, kawasan Anjung Tirta Sumedang sempat tersendat. Agun Gunawan melaporkan dari Sumedang. Warga Cipatat dikejutkan dengan penemuan jasad pria di dasar jurang Jalan Raya Purwakarta, Bandung Barat. Jasad ditemukan bersama dengan motornya. Hingga kini, polisi belum bisa memastikan penyebab kematian pria tanpa identitas itu.
Jasad pria ditemukan di dasar jurang Jalan Raya Purwakarta, Bandung Barat. Keberadaan jasad ini membuat warga Kampung Cirangrang, Kecamatan Cipatat, berkumpul di lokasi. Mereka menyaksikan petugas mengevakuasi korban. Korban yang diperkirakan berumur 40 tahun ditemukan tertelungkup di sepeda motor. Petugas berupaya mengangkat sepeda motor dari jurang. Polisi masih mendalami penyebab kematian korban, apakah karena kecelakaan atau tindak kejahatan. Lokasi yang jauh dari permukiman membuat sulitnya saksi dalam kasus ini. Polisi menyebut ditemukan sejumlah luka sobek dan memar. Korban juga masih mengenakan pakaian utuh. Diperkirakan korban meninggal 24 jam sebelum ditemukan. Korban juga bukan warga sekitar. Untuk kondisi mayat tersebut kita masih lakukan pemeriksaan, kita bawa dulu identifikasi, kemudian kita periksa ke rumah sakit apa penyebabnya. Tapi kalau kita lihat, ini sementara dengan kendaraannya masuk ke seperti jurang. Identitas Pak ada? Identitas tidak ditemukan. Ada barang-barang korban itu pasti? Barang-barang korban tidak ditemukan, hanyalah sepeda motornya. Jadi masuk sama dengan sepeda motor. Yang ada kejanggalan-kejanggalan pada barang-barang yang ditemukan gitu kan? Masih kita lakukan identifikasi. Untuk luka luar ada luka-luka atau masih hasil gitu, identik sementara tadi? Kita lakukan lebih teliti lagi, nanti kita setelah dibawa identifikasi. Jasad pria tak sengaja ditemukan seorang sopir truk yang tengah berhenti untuk buang air kecil. Sopir terkejut saat melihat ada pria di dasar sungai sedalam 10 meter. Lokasi kejadian di jalan nasional yang banyak tikungan tajam dengan kontur menurun. Kini jasad dibawa ke Rumah Sakit Sartika Asih untuk autopsi. Muhammad Abbas melaporkan dari Bandung Barat. Warga di kawasan Cigugur, Kota Cimahi, Kamis pekan lalu digegerkan penemuan jasad seorang pria di samping jalan Tol Paster. Korban yang seorang tunawisma diduga meninggal dunia akibat kelaparan dan kedinginan. Pekan lalu, warga menemukan jenazah seorang pria di sebuah gorong-gorong atau saluran air yang tepat berada di samping ruas jalan Tol Paster. Penemuan jasad tersebut sempat menggemparkan warga sekitar, karena 2 hari sebelum ditemukan tak bernyawa, warga sempat melihat pria tua itu ikut di tengah kerumunan warga saat pawai obor 18 Juli lalu, tengah mencari makanan. Namun pria tersebut kemudian tertidur di sekitar tempat ia ditemukan meninggal dunia dan sempat berkomunikasi dengan warga. Kamis pagi tanggal 20 Juli, warga kemudian menemukan korban sudah tak bernyawa dalam keadaan tergeletak. Waktu malam Rabu kalau nggak salah, waktu ada kirap obor itu, saya kesini pas tidur di situ masih normal, Cuma disuruh mau bawa pindah nggak mau. Nah, nggak ada. Cuma saya yang bisa menentukan bahwa ini udah meninggal, ya dipegang nadinya, itu aja. Pak, ada luka-luka atau gitu Pak? Nggak ada, Oh, nggak ada luka-luka. Cuma mungkin dia kedinginan udah apa? Pucat. Pucat. Kemungkinan kedinginan Pak ya? Bagian udah kayaknya sedikit udah keras lah. Mungkin tahu tengah malam, tahu pulang kan bapak tidur di ranjang, pulang setengah 4, jam 4 di sini. Kira-kira umurnya berapa tahun Pak? Yalah kira-kira antara 50-60. Tapi setiap hari suka ada di sini Pak? Kalau suka kurang tahu, saya mah kurang tahu, pas ketahuan pas malam itu aja. Oh, yang pasti bukan warga sini ya Pak? Yang pasti bukan warga sini. Tapi kelihatannya kedinginan Pak ya mungkin ya? Kayaknya kedinginan. Korban diduga adalah tunawisma dan bukan warga Cigugur, Kota Cimahi. Setelah proses otopsi di Rumah Sakit Hasan Sadikin, diketahui identitas korban bernama Harun, berusia 60 tahun, warga Kediri, Jawa Timur. Tidak ditemukan luka atau tindak kekerasan pada tubuh korban. Diduga korban meninggal dunia akibat sakit. Ciri fisik korban berbadan kurus, mengenakan baju kaos serta celana panjang berwarna coklat. Pihak rumah sakit meminta keluarga korban menghubungi kantor polisi terdekat atau pihak Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung untuk mengambil jenazah korban. Muhammad Abbas melaporkan dari Cimahi.